Cao Kuotai karena keluarganya miskin, maka dia dikirim ke kuil Nikau, tempat bibinya, untuk belajar. Di dalam kuil itu terdapat seorang Nikau muda yang cantik. Karena melihat Kuotai merupakan seorang pemuda yang amat tampan, maka Nikau muda itu tergerak hatinya dan lupa akan pantangannya. Lalu dia membuat satu bait syair untuk Kuotai yang berbunyi, "Biarpun badan bersembayang di depan Bodhisattva Kuan Yin, namun hati tidak berharap dapat menjadi Dewi atau Buddha, tetapi hanya mengharapkan setetes air kasih sayang dan cinta untuk bersama-sama menikmati kesenangan duniawi." Cao Kuotai berpikir dalam hati, Nikau ini dapat melepaskan diri dari ikatan duniawi dan menjadi seorang Nikau atau biarawati. Dia pastilah bukan orang yang biasa. Mungkin hanya karena tidak mampu mengendalikan perasaan hatinya, sehingga dia menjadi tergoyahkan. Maka saya memiliki kewajiban untuk menasehati Nikau tersebut, agar dia dapat menahan godaan dari hawa nafsunya. Dan yang lebih penting lagi, saya tidak boleh menodai kesucian Nikau itu. Maka dia pun menulis sebuah syair balasan yang berbunyi sebagai berikut. Sekali timbul niat buruk, dewa pun berpindah tempat. Begitu pindah, maka 6 maling mengacaukan hati. Kalau hati mulai kacau, badan raga pun tiada majikannya. 6 jalur tumimbal lahir berada di depan mata. Roda reinkarnasi terus berputar, tiada masa batasnya. Alam hewan dan alam setan merupakan derita yang tiada tara. Janganlah mempunyai niat dan nafsu yang tidak baik. Sekali salah jalan akan berakibat puluhan ribu bencana. Setelah membaca syair balasan itu, Nikau muda itu merasa kepalanya seperti dipukul godam, atau bagaikan mendengar suara petir di siang hari. Seketika itu juga dia menjadi sadar. Sehingga mulai saat itu juga Nikau tersebut tidak berani lagi bertemu muka dengan Cao Kuotai. Lalu dengan sepenuh hati, Nikau itu mempelajari serta melaksanakan dharma ajaran dari Sang Buddha. Dan akhirnya beliau berhasil mencapai tingkat kesempurnaan. Cao Kuotai setelah kejadian itu juga pindah ke tempat lain, yaitu pindah ke rumah hartawan Cao Panchen. Namun setelah tinggal setengah tahun lebih di sana, dia kehabisan uang untuk membayar uang sewa kamarnya, sehingga pintu kamarnya dibongkar oleh kepala pelayan rumah itu. Keadaan ini membuat hidupnya terasa tidak aman dan tidak tentram lagi. Dalam hati, dia berpikir bahwa hidup dalam keadaan yang sedemikian miskin, apalah artinya? Lalu dia pergi ke tengah hutan untuk mengakhiri hidupnya. Dikala dia akan menggantung diri, mendadak muncul Buddha Cikung yang juga membawa seutas tali dan berjalan menghampirinya serta berkata,
saya berhutang uang kepada seseorang dan tidak mampu membayarnya, sehingga berpikiran pendek untuk menggantung diri saja. Dan kamu mengapa mau bunuh diri? Kau Kuotai lalu menceritakan nasibnya yang malang itu, kemudian langsung memberikan sisa uangnya kepada sang biksu. Kemudian Buddha Jikung bertanya lagi, kamu tidak ada uang untuk membayar uang sewa. Malah pintu kamar pun telah dibongkar orang. Mengapa kamu masih mau membantu saya? Saya adalah orang yang akan segera mati. Uang ini apa gunanya lagi bagi diriku? Lebih baik memberikannya kepada guru untuk membayar hutang. Jawab kau Kuotai. Buddha Jikung merasa amat terharu atas ketulusan hati dari kau Kuotai. Lalu beliau berkata, hartawan Chow adalah kawan baik saya. Kamu ikutlah denganku. Masalah uang sewa itu akan saya bantu menyelesaikannya. Mereka berdua lalu mendatangi rumah hartawan itu. Begitu Tuan Chow melihat yang datang adalah Buddha Jikung, maka dengan segera beliau menyambutnya dengan penuh rasa hormat dan dilayani layaknya tamu agung. Setelah masuk ke dalam rumah, Buddha Jikung lalu memperkenalkan kau Kuotai kepada hartawan Chow. Kemudian barulah beliau menceritakan mengenai masalah uang sewa tersebut. Setelah mendengar cerita tersebut, hartawan Chow merasa amat gusar dan berniat untuk memecat kepala pelayan itu. Untunglah kau Kuotai bersama Buddha Jikung memohon ampun untuknya, sehingga pelayan itu hanya dipukuli beberapa kali saja dengan memakai tongkat kayu. Kemudian kau Kuotai diizinkan untuk tinggal di sana dan mendapat bantuan serta perhatian yang amat besar dari hartawan Chow. Kau Kuotai akhirnya lulus ujian negara dan menjadi seorang pejabat yang jujur, bersih, dan sangat memperhatikan rakyat miskin. Kau Kuotai menjabat sebagai pejabat selama 20 tahun. Beliau bersama anak dan istrinya hidup dalam kejayaan dan kemuliaan. Di saat usianya mencapai setengah abad, dia lalu melepaskan diri dari ikatan duniawi dengan mengambil pensiun yang lebih cepat, dan beliau pergi ke kuil untuk membina diri. Hidupnya mencapai usia 80 tahun dan beliau berhasil mencapai tingkat kesempurnaan. Menjelang saat-saat terakhirnya sebelum meninggal dunia, beliau melihat Nikau yang dulu itu terbang melayang di tengah udara dengan memancarkan sinar yang terang dan hawa yang suci. Nikau itu lalu berkata, "Silakan Tuan penolong naik dan duduk di atas teratai pusaka ini." Kemudian teratai suci itu membawanya terbang ke langit. Ini semua adalah hasil dari perbuatan baiknya. Wu Yizi menulis sebuah sajak yang berbunyi, "Suka bermain wanita akan mencelakai manusia
jerih payah sekolah, hancur dalam waktu sekejap mata. Mengapa tidak mencontoh perbuatan Kau Kotai hingga sampai usia 80 tahun dan akhirnya kembali ke surga? Sang Buddha bersabda, setelah mengetahui bahwa tubuh manusia bagaikan busa, dan setelah menyadari sifat mayanya atau palsu atau tidak kekal, maka seseorang harus mematahkan panah nafsu yang berujung bunga agar dapat menghilang dari pandangan Raja Yama atau penguasa neraka. Orang yang mengumpulkan bunga-bunga kesenangan indera, yang pikirannya kacau dan gelisah setiap saat, maka kematian akan menyeretnya, bagaikan banjir besar yang menghanyutkan sebuah desa yang penduduknya sedang tertidur. Terima kasih, semoga bermanfaat.